Ngopi dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi. Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Oke, di konten kali ini Bang Teksir alhamdulillah ya, dari konten terakhir Bang Teksir kurang lebihnya 1 minggu, Bang Teksir sudah menyelesaikan lagi project tool baru ya, karena memang dari nol ngodingnya, terus ya masih belajar, jadi lama ya sobat-sobat Teksir. Tapi mudah-mudahan tool ini lagi-lagi Bang Teksir memberikan harapan ya, adalah nilai ataupun dampak positif ya, kontribusi di dunia teknisi khususnya untuk pemula ya. Oke, di sini Bang Teksir membuat ya tool MediaTek Universal. Jadi tool ini sangat mudah digunakan, nggak perlu pilih-pilih tipe ya, tetapi tentu saja ada prosedur, peraturan ya yang memang harus ditaati. Jangan sampai bertanya new security Vivo bisa Bang, itu pertanyaan konyol ya. Kalau itu, kalau gratisan new security Vivo bisa, itu possible ya. Kalau yang paid aja atau yang berbayar saja sampai hari ini USB only itu belum bisa, apalagi yang gratisan. Jadi tool ini ditunjukkan ya untuk Android, dari Android 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bahkan 12 Bang Teksir sudah tes bisa, dengan catatan belum new security. Sebagian HP yang memang sudah new security tetapi tipe-tipe lama bisa dengan metode test point. Tetapi kalau security-nya udah 2024, nah itu yang sulit ya, nggak bisa karena gratisan ini. Jadi terbatas. Nah, kalau kelas-kelas kayak Oppo A15 ya, gampang itu ya, yang penting belum new security aja. Realme C2 ya, masih banyak lagi ya, Oppo A12. Pokoknya yang kelas-kelas seperti itulah. Kalau Redmi ya kelasnya Redmi 9, Redmi 10 Selena ya, 8 Pro, Begonia ya, itu bisa. Dan masih banyak lagi ya. Yang penting bukan new security 2024 ya. Jadi kalau ada pertanyaan apa bisa untuk new security Vivo, itu di stop dulu ya. Karena pertanyaan itu nggak akan bisa dijawab. Jangankan yang gratisan, yang berbayar pun belum bisa ya. Ini untuk Micloud juga bisa ya sobat-sobat Teksir, nanti kita bongkar ya. Intinya ini mempermudah daripada pakai format manual. SP Flash Tool itu kan banyak step, dari mulai bypass lalu format manualnya. Kalau ini enggak ya sobat-sobat Teksir, ini one click. Kita ekstrak saja ya sobat-sobat Teksir. Passwordnya 14 kali. Lalu klik OK. Seperti biasanya, codingan Bang Teksir itu Bang Teksir rekomendasikan untuk Windows 11, Windows 10 64 bit ya. Windows 7 Bang Teksir sudah nggak ngerekomendasiin untuk tool baru. Dan sebelum buka tool ini, ada yang namanya Fix Tool. Karena tool nggak akan terbuka kalau di PC sobat Teksir belum terinstall ini
Runtime versi 8 ya. Kalau sudah terinstall, karena mungkin sudah download tool-tool sebelumnya, ya nggak perlu install 2 kali ya. Bagi yang belum saja, lalu buka saja foldernya. Nah, ini toolnya. Kemudian yang ada logonya ini TMT MediaTek, send-kan ke desktop ya. Nah, seperti itu. Lalu ini boleh di close. Tool ini itu rentan virus ya, karena memang datanya juga serba gratis. Jadi data kalau gratisan itu banyak yang pakai. Ya tahulah ya, kalau gratisan itu rentan virus. Jadi untuk antivirus di off kan dulu ya, baik Defender ataupun antivirus lainnya ya, harus off. Klik kanan boleh, atau klik 2 kali juga boleh. Nah, ini toolnya ya sobat-sobat Techsir. Toolnya mungil sekali, memang Bang Techsir desain ya seringan mungkin ya, sesederhana mungkin, karena memang Bang Techsir masih belajar ya, jadi banyak kekurangan. Yang terpenting statusnya down itu ya, itu yang terpenting. Ya mungkin kalau sudah terbiasa ngoding mungkin ya akan lebih rapi ya, akan lebih bagus, lebih elegan ya tentunya. Karena memang Bang Techsir ini satu ya yang Bang Techsir sampai hari ini sesalkan, kenapa nggak dari muda dulu belajar coding gitu loh. Anda dari muda dulu belajar coding, telaten, belajar. Mungkin sekarang ya sudah lumayan hasilnya, karena belajarnya baru-baru sekarang ya. Udah tua ya, banyak pikiran. Ya mikirin becek barang, jadi aduh ilmunya kadang nyangkut ya, kadang hilang ya. Tetapi nggak apa-apa ya, yang penting Bang Techsir akan terus belajar. Doakan saja sehat, itu aja ya, sehat agar bisa terus berkreasi ya, memudahkan pemula dengan apa yang teknisi musafir bisa tentunya ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya, namanya nggak bisa. Tapi kalau bisa ya tetap diusahakan. Nah, ini toolnya ya sobat-sobat Techsir. Setelah tool terbuka, hal yang wajib, sangat wajib ini ya, karena tool tidak akan bisa bekerja kalau tidak diinstal USBDK. Pahami baik-baik ya, USBDK wajib diinstal. Kemudian driver MediaTek ya, ini untuk device manager ya, untuk membuka device manager. Install USBDK. Saat proses install USBDK nggak boleh error. Kalau error bermasalah berarti PC. Contoh ya, kalau USBDK sudah terinstall dengan baik, perhatikan baik-baik di sini. Masuk kontrol panel, uninstall, cari USBDK. Kalau USBDK sudah ada, nah ini contohnya ya, sudah tampil, itu berarti sudah terinstall dengan baik. Kalau ada masalah, contoh tool bekerja status down tapi HP-nya nggak down, bisa jadi security-nya tinggi, bisa jadi USBDK-nya yang bermasalah juga. Jadi solusinya ya tinggal uninstall, install yang dari Bang Techsir ya. Intinya USBDK yang sudah berhasil diinstal wajib restart PC, lalu cek yang namanya USBDK runtime libraries ini ya. Kalau sudah ada di kontrol panel, itu artinya sudah terinstall dengan baik. Di konten ini Bang Techsir hanya review saja. Untuk proses prakteknya next konten ya, Bang Techsir sudah siapkan ya, untuk cara-caranya. Nah, di sini ada yang namanya bypass AUN. Bypass AUN ini berfungsi untuk membypass AUN tentunya ya, agar tidak memerlukan AUN. Sebagai contoh, Sobat Techsir mau flash Redmi 9A dan Delion. Nah, metode flashnya itu kan bisa dengan gratisan, pakai SP Flash Tool. Untuk membypass AUN-nya, nah gunakan tool ini ya. Next, Bang Techsir akan kolaborasikan antara tool ini dan SP Flash Tool. Akan Bang Techsir buatkan ya. Karena ini tool sendiri, kedepannya itu Bang Techsir, jika memang ada yang support menggunakan tool ini, ya Bang Techsir akan buat konten dengan tool ini ya. Nah, ini bypass AUN MediaTek ya. Kalau memang
mau di cancel atau stop ya tinggal klik saja stop ya. Ini unlock Micloud. Ingat, fitur ini khusus untuk Micloud TAM, distributor not support ya. Jadi pahami baik-baik, jangan asal main hajar saja kalau Micloud. Pahami kodenya TAM atau distributor ya. Gimana cara memahaminya Bang? Sudah di-share ya. Untuk masalah-masalah software ya, yang ilmu atau bekal standar software itu di konten Bang Teixeer sudah komplit. Dari mulai cek kode name, dari mulai cara menentukan apakah itu garansi TAM atau distributor ya, dan lain-lain masih. Makanya diselami kontennya biar jadi ilmu ya. Oke, untuk eras FRP Samsung ya, tentunya ya kayak Samsung A10s ya. Nah, itu bisa ya. Kalau udah new security masih bisa test point itu ya. Jadi silahkan gunakan tool ini boleh. Kayak A30s, yang penting jangan yang sudah new security ya. Kalau udah new security nggak bisa. Karena emang ini tool didesain bagi yang belum new security. Nah, eras FRP Alt ini itu untuk HP dari Android 8, 7, 6, 5 ke bawah ya. Itu support. Contohnya Bang, Oppo F1s ya, lalu Oppo F5 yang intinya masih Android 8 ke bawah aja. Nah, gunakan yang eras FRP Alt ini. Nah, untuk eras FRP universal yang new itu bisa untuk Android 9, 10, 11, 12. Contohnya ya Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 10A ya. Masih banyak lagi. Lalu kalau dari Realme ya Realme C2, Realme C3, Realme C11, Realme C15 MediaTek, masih banyak. Oppo A12, Oppo A11K ya, Oppo A15 yang masih belum new security ya. Kalau kayak model Oppo A12, Realme C2 itu kan nggak mungkin sampai new security itu ya. Nah, lalu factory reset Alt sama. Factory reset ini dari Android 8, 7, 6, 5 ke bawah ya. Contohnya F1 tadi. Lalu ada lagi factory reset new. Nah, ini sama kayak eras FRP new. Dari Android 9, 10, 11, 12 yang bukan new security. Andai Vivo gimana Bang? Bisa untuk tipe-tipe kayak Y20, Y20s, Y12, Y17, Y15 ya. Meskipun seknya sampai 2024, tipe itu bisa dengan syarat test point CLK ya. Ingat, dengan syarat test point CLK kalau mau menggunakan tool ini. Itu masih bisa. Tetapi kalau sudah masuk sek 2024, nggak ada tool support USB only sekarang Vivo ya. Kalau Sobat Teixeer punya unlock tool Y12, Y15, Y17 dan kawan-kawannya itu bisa USB only tanpa test point karena memang toolnya sudah support preloader. Nah, kalau tool ini Bang Teixeer ini masih support MediaTek port. Jadi kalau untuk tipe Y20, Y12, Y15, Y17 lama itu bisa menggunakan ini tool ini tetapi dengan syarat test point ya. Nah, untuk ini seformat mix ini untuk hapus data, untuk reset data tanpa hilang datanya. Silahkan dites ya. Nah, itu sebagian dari fitur ya yang Bang Teixeer sertakan. Untuk unlock bootloadernya memang belum, karena memang keterbatasan waktu nyusul ya di versi-versi berikutnya untuk tambahan unlock bootloader, backup NV ya, backup preloader dan lain sebagainya, masih banyak fiturnya. Makanya kalau tool sendiri insya Allah masih ada update-nya ya. Toolnya sih bukan crack karena buatan sendiri, cuman ya datanya itu berserak-serak ya. Data toolnya sudah banyak orang yang bikin. Cuman kalau masalah toolnya bukan tool crack. Tool crack itu tool original digratiskan, dipaksa gratis, nah itu crack. Tapi kalau ini bukan crack, buatan sendiri ya ori gratiskan ya. Nah, itu tadi sebagian dari
fitur ya TMT MediaTek Universal ini, ya Bang Teksir berharap tool ini bisa menjadi teman sobat pemula ya, yang mana masih merintis, yang belum bisa aktifasi tool-tool original karena memang faktor kebutuhan ya. Bang Teksir juga ya sangat memperhatikan itu. Dengan adanya tool ini, insya Allah dengan harapan penuh ya, selalu bisa membantu ya pekerjaan sobat-sobat tekstil pemula di lapangan sana, dari Sabang sampai Merauke ya. Nanti kalau sudah ada banyak cuan dari tool ini, karena mengingat HP-HP-nya masih banyak ya yang support di lapangan dengan tool ini, bisa ditabung ya, mulai nabung lalu upgrade ke versi yang berbayar kayak recommended ya, unlock tool ya. Karena jangan sampai yang namanya mengandalkan gratisan terus. Yang namanya gratisan itu sifatnya terbatas ya. Mungkin itu saja ya sobat-sobat tekstil untuk jumpa konten pada kali ini. Doakan terus Bang Tekstil sehat ya, panjang umur, berkah, dimudahkan segala urusan agar bisa terus berkreasi untuk memikirkan atau berkontribusi terus di dunia teknisi HP, khususnya di spesialis software ya. Kurang dan lebihnya Bang Teksir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.